Selamat malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan saya Arindi Valdi Pratama. Saya dari Universitas Valatehan. Iya. Adapun kedatangan saya ke sini saya ingin melakukan wawancara atau tanya jawab tentang biodata di desa ini Pak. Iya. Nah, untuk waktunya tidak akan sebelumnya saya boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Pak Nurdin Hasanuddin. Baik. Pak Nurdin, untuk waktunya tidak akan lama sekitar 5 sampai 7 menitan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup lah. Baik, kita mulai saja Pak ya. Ya. Sebelumnya Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak ketahui tentang desa ini Pak? Ya, jadi sepengetahuan saya berdasarkan sumber dari pada orang-orang terdahulu bahwasanya di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, bahwasanya Desa Cigondang ini sudah berada di pada sebelum zaman kemerdekaan. Kalau kita telusuri dari segi nama Cigondang, kenapa dinamakan Cigondang? Karena pada saat itu dulu itu pernah ada salah satu wali Allah yang bernama Syekh Daud, yang dimana Syekh Daud itu tersebut di situ ada gua, yang dimana gua tersebut pernah dipakai bertapa oleh Syekh Daud. Semedi begitu. Iya betul. Nah, setelah itu gua tersebut di gua tersebut ada apa yang bisa dikatakan, jadi air yang jatuh ke bawah, tapi airnya nggak banyak, hanya setetes, tapi kedengarannya itu sampai berkilo-kilo. Jadi 1 sampai 2 kilo bisa kedengaran di tetangga-tetangga desa yang lain gitu kan. Makanya desa tersebut dikatakan Cigondang. Kalau dalam bahasa Sunda, cai yang bergendang atau berdengdang gitu kan. Jadi kalau setiap malam ada suara gimana, tang tang gitu kan, makanya dinamakan Cigondang seperti itu. Nah, untuk letak geografisnya mungkin Bapak tahu? Ya, untuk letak geografis di Desa Cigondang itu, jadi ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Yang dimana kalau di dataran tinggi itu bisa sering disebut oleh masyarakat sekitar itu disebut tonggoh gitu kan. Kalau misalkan daerah dataran rendah itu biasanya daerah lebak atau landeh gitu kan. Oke. Terus Pak, pertanyaan kedua nih Pak ya, tentang nilai budaya. Nah, nilai budaya di desa ini tuh bagaimana Pak dari segi agama apa yang dianut, terus sosialisasi antar masyarakat satu dengan yang lain kesehariannya seperti apa gitu Pak? Ya, jadi terkait mengenai budaya, yang dimana Desa Cigondang ini disitu kan sudah jelas ya, ada salah satu Syekh Daud yang merupakan salah satu pejuang agama ataupun pejuang negara gitu kan. Oleh karena itu, untuk sosialisasi yang sangat erat ya, di dalam sosialisasi masyarakat tersebut itu dengan jalan keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian ataupun yang lainnya gitu kan, ataupun seni budaya. Untuk di Desa Cigondang ini lebih mendominasi kepada debus seperti itu. Nah, Pak, untuk berarti sosial bagus Pak ya? Iya betul. Karena memang dibawa oleh Syekh Daud tersebut. Iya betul. Nah, terus yang selanjutnya Pak ya, apakah Bapak tahu ada berapa kepala keluarga di Cigondang ini Pak? Untuk kepala keluarga di Desa Cigondang itu lebih daripada 200 kakak. 200 kepala keluarga Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak ya, berapa banyak juga balita di sini Pak? Balita. Untuk balita, jadi menurut analisa saya untuk masalah balita ini semakin tahun semakin meningkat Pak. Semakin meningkat. Iya, jadi banyak, bahkan
di desa Cigading itu kebanyakan anak kecil gitu kan. Oh, siap. Nah, Bapak kalau misalkan saya boleh tahu nih Pak ya, untuk profesi di Cigonang ini masyarakatnya ini mayoritas sebagai apa? Ya, untuk profesi dari sebagian besar masyarakat Cigading itu karena daerah kita kan lebih dekat ke pasar dan juga lebih dekat ke laut, makanya sebagian besar itu pergi ke pasar Pak untuk berdagang. Adapun sebagiannya mungkin ada yang menjalani profesi ini sebagai nelayan ataupun pencari ikan. Berarti mayoritas pedagang dan nelayan. Iya betul. Apakah Bapak tahu seberapa tinggi sih tingkat angka kelahiran dan kematian dari tahun ke tahun itu Pak? Untuk angka kematian dan kelahiran itu lebih besar dengan angka kelahiran Pak, ataupun karena angka kematian ini kan bisa didata untuk masyarakat yang berusia lanjut gitu kan, ataupun lansia itu sedikit, lebih banyak malah yang lahir gitu. Iya. Oke, berarti lebih tinggi angka kelahiran Pak ya? Iya betul. Nah Bapak kalau misalkan di Cigonang ini ya, masalah kesehatan apa sih yang sering muncul pada bayi tersebut? Biasanya kalau untuk soal bayi ya, Iya. kan bukan sakit umum. Kalau untuk masalah bayi mungkin dari gizi aja mungkin. Gizi ya. Iya. Oke, berarti yang dimaksud gizi ini atau penyebabnya apa nih? Penyebabnya apa mungkin karena orang tua yang kurang tahu apa itu gizi yang seimbang, atau mungkin memang dari faktor ekonomi dan ditambah juga kurang terpaparnya informasi untuk gizi seimbang itu. Iya. Nah, untuk mengenai sebab daripada persoalan daripada balita itu bukan dari segi ekonomi ya. Karena kalau kita berbicara soal ekonomi ya, saya kira sih di masa Cigonang ya rata-rata mampu lah untuk masalah balita. Hanya saja mungkin dari kurang daripada apa ya, pengetahuan daripada ibu tersebut gitu kan, karena kebanyakan banyak ibu muda untuk di Cigonang itu. Berarti penyebabnya memang karena kurang terpaparnya informasi tentang gizi seimbang itu Pak ya. Iya betul. Nah Pak, untuk pelayanan kesehatan ya di Cigonang ini apakah sudah memadai dan sudah bisa diakses dengan mudah gitu Pak? Nah, untuk kesehatan alhamdulillah sudah ada posyandu yang tersedia di desa Cigonang, dan juga beberapa waktu juga ada kegiatan di sana kumpul balita-balita ibu-ibu. Alhamdulillah. Untuk ke puskesmas juga dekat. Alhamdulillah berarti Pak ya. Berarti untuk masalah pelayanan kesehatan bisa dibilang bagus lah Pak ya, dan bisa mudah diakses gitu Pak. Iya. Oke. Bapak terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Adapun data-data yang saya terima tentang desa ini, saya akan jaga privasinya dan akan digunakan seperlunya. Bapak baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Perkenalkan, saya Arin Rifali Pratama, saya dari Universitas Valetean. Adapun kedatangan saya ke sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang perkembangan dari si Adi ini Bu. Sebelumnya saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sunaini. Ibu Sunaini. Dan anak Ibu siapa namanya Bu? Airin. Oke, Airin. Baik Bu, untuk waktunya tidak akan lama, sekitar 4-5 menitan saja. Bagaimana Bu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, baik, kita mulai saja Bu ya. Ibu, ketika Ibu melakukan suatu kegiatan, apakah si anak sering meniru apa yang Ibu lakukan? Iya. Iya, oke. Selanjutnya, ketika bermain, apakah anak dapat menyusun kubus tanpa menjatuhkannya Bu? Bisa, ya. Bisa. Kadang bisa. Terus apakah Deda Airin ini dapat mengucapkan 3 kata, paling sedikit 3 kata ya Bu ya, yang mempunyai arti selain mama dan papa, jadi selain kata mama dan papa gitu? Bisa. Bisa. Terkadang Iya. bicara apa gitu Bu? Kadang bisa au gitu. Oke. Nah Ibu, untuk Deda Airin ini apakah bisa berjalan
mundur 5 langkah tanpa terjatuh? Bisa. Bisa. Ibu, Airin juga apakah sudah bisa melepas pakaiannya sendiri seperti baju gitu atau roknya? Belum. Belum. Iya. Oke. Nah, untuk Dede Airin juga apakah sudah bisa naik tangga, Bu? Tidak apa, masih pegang juga gak apa-apa gitu, Bu? Bisa. Kalaupun belum bisa berjalan tapi bisa. Bisa untuk naik tuh ya. Iya, bisa. Oke. Nah, Ibu, si anak Dede Airin ini apakah sudah bisa menunjukkan anggota tubuhnya seperti mata? Kalau misalnya Ibu bilang mata, yang mana mata, dia menunjukkan gitu. Terus hidung yang mana? Iya. Hidung. Sudah bisa, Bu ya? Bisa ya. Oke. Nah, Ibu, untuk Dede Airin ini sudah bisa makan sendiri Bisa. tanpa banyak yang jatuh gitu, Bu, tanpa belepotan. Enggak belepotan kalau masih ini belum. Oke. Masih belepotan ya, sedikit belepotan ya. Nah, Ibu, apakah Dede Airin juga ketika sudah bosan atau ingin mengakhiri permainannya, apakah Dede Airin juga membantu memungut mainannya sendiri untuk dibereskan? Iya. Ya. Oke, yang terakhir, Bu ya. Apakah Dede Airin sudah bisa menendang bola kecil? Bisa pakai kaki. Oke. Baik, Ibu, dari sekian banyaknya pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu, ada beberapa yang belum bisa ada yang lakukan, yaitu 2 poin, Bu ya. Nah, jadi poinnya itu 8. Ini sangat cukup bagus juga untuk perkembangan Dede Airin, karena angka segitu tuh memang angka yang pas gitu untuk seumuran Dede Airin ini. Dan Ibu tolong untuk kedepannya supaya bisa memberi petunjuk lagi, arahan lagi kepada Dede Airin, tetap didorong lagi untuk masalah skillnya seperti itu, Bu ya. Nah, Ibu, cukup sekian pertanyaan dari saya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.